Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Satu Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudaraku yang terkasih, tahukah saudara bahwa di dalam benih yang kecil dan tampak kotor itu terkandung sumber kehidupan? Berawal dari benih yang kelihatannya tampak sepele, akan tumbuh akar, batang, cabang, daun, bunga, dan bahkan buah. Dari buah yang dihasilkan terjadi tuaian atau pelipat gandaan. Namun, untuk dapat tumbuh dan menghasilkan buah atau tuaian, benih harus terlebih dahulu tertanam di dalam tanah. Firman Tuhan adalah benih. Kekuatan yang terkandung dalam benih firman Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari benih alamiah. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat bagi kita diawali dari benih firman Tuhan yang ditanam di dalam hati kita. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat yang ke-20 menulis, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dan Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Ada kuasa di balik benih firman Tuhan yang ditaburkan. Pertanyaannya, apakah tanah hati kita itu siap terima benih firman Tuhan atau tidak? Nah, banyak orang punya kerinduan yang besar untuk dipulihkan hidupnya, tapi mereka tidak memiliki respon hati yang benar terhadap firman Tuhan yang didengar atau direnungkan. Seringkali mereka hanya dengar firman Tuhan sambil lalu saja atau dengan sikap hati yang tidak benar. Ibarat tanah yang keras dan penuh dengan semak duri, sehingga benih firman yang ditanam pun tidak berdampak apa-apa. Penulis Amsal menasihatkan dalam Amsal 4 ayat 20 hingga yang ke-22, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu.
Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara yang terkasih, untuk mendapatkan firman Tuhan yang akan hidup dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan adalah memperhatikan firman, mengarahkan telinga dan mata yang tertuju kepada firman Tuhan. Yesaya 50 ayat 4, firman Tuhan berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ingatlah, benih firman Tuhan yang tertanam di hati kita yang subur akan menghasilkan mujizat, akan membawa pemulihan, kemenangan, dan pasti membawa kesembuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau kembali menaburkan benih di dalam kehidupan kami. Benih firman Tuhan adalah benih kehidupan. Kami memerlukan firman Tuhan supaya kami dapat hidup. Dan kami bersyukur puji Tuhan karena iman kami akan timbul, akan bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan selalu setiap hari. Bapa, kami berterima kasih Tuhan Yesus berjanji bahwa kami akan mengalami pemulihan, kemenangan, kesembuhan, kekuatan yang baru. Mujizat Allah dialami ketika benih firman Tuhan itu tertanam di hati yang subur. Hari ini firman Tuhan itu mengoreksi, memperbaiki, mengevaluasi hidup kami. Seberapa siap hati kami sebagai tanah yang siap menerima benih, apakah subur atau ada benih-benih lain yang tidak berkenan yang tumbuh di sana. Ya Tuhan, firman-Mu membersihkan segala sesuatu yang tidak berkenan, dan penuhilah kami dengan firman Allah yang kudus, firman Allah yang membawa kemenangan demi kemenangan. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu.
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.